Hey, ketemu lagi dengan saya dan Marco lagi dek. Oke, langsung saja di awal film terlihat seorang ayah berjengkrama bersama putrinya sembari menunggu makan malam yang disiapkan oleh istrinya. Dia bernama Silton. Terdengar suara ketukan pintu. Silton membuka pintu, dikira ada tamu, namun naas ternyata yang datang adalah dua orang perampok. Mereka menyerang Silton dan istrinya sampai tidak berdaya. Diketahui perampok itu bernama Darby dan Ames. Tidak hanya menyerang dan merampok, Darby juga melakukan suntikan enak kepada istri Silton. Meski Ames sempat mencegahnya, Darby tetap meluncurkan rudalnya pada istri Silton. Kekejaman itu dilihat langsung oleh Silton. Tidak sampai di situ, putri Silton pun juga dihabisi oleh Darby. Keesokan harinya, Silton menemui pengacara kondang bernama Nick untuk meminta bantuan keadilan. Nick menjelaskan bahwa dia telah melakukan perjanjian bersama Darby. Silton akan diberi ganti 100.000 saja. Ames akan dikambing hitamkan dan akan menjadi tersangka utama dengan hukuman mati. Sedangkan Darby sendiri hanya menjadi saksi dan akan dihukum hanya 5 tahun penjara. Tentu saja Silton tidak setuju dengan Nick. Dia merasa diperlakukan tidak adil, tapi Nick tetap menjalankan rencananya. Sidang pun dimulai. Nick menjalankan tugasnya untuk membela Darby, dan perjanjian Darby dan Nick berjalan dengan lancar. Di luar pengadilan terlihat Silton dengan tatapan yang tajam. Dia sudah muak dengan Nick dan Darby. Sudah taat pajak, bayar parkir, PLN, pajak bumi dan bangunan dan lain-lain, tapi saya warga kecil kok masih tetap diperlakukan tidak adil seperti ini, kata Silton. Beberapa tahun kemudian tibalah eksekusi pada Ames. Dia dihukum mati dengan cara disuntikan cairan Coca-Cola dan Mentos pada tubuhnya. Disaksikan oleh beberapa petugas termasuk Nick juga ada di sana. Sebelum dieksekusi, Ames mengatakan bahwa dirinya tidak bersalah dan hanya menjadi kambing hitam dari kekejaman Darby. Tibalah saat eksekusi, hal tak terduga pun terjadi. Harusnya efek cairan yang disuntikan tidak terasa dan Ames langsung tewas tanpa merasakan apapun. Tapi nyatanya Ames kejet-kejet dengan durasi yang lumayan lama. Seisi ruangan panik dan akhirnya Ames tewas dengan sangat mengenaskan. Setelah diselidiki, ternyata cairan tersebut ada yang menggantinya. Polisi langsung curiga kepada Darby. Polisi langsung datang ke tempat Darby. Darby mendapat telepon dari seseorang dan memberitahukan bahwa polisi akan segera datang ke tempatnya. Penelpon tersebut mengarahkan Darby untuk kabur dan akhirnya sampai ke sebuah mobil polisi. Darby merampas dan mengarahkan pistol ke polisi tersebut dan menyuruhnya mengemudi agar segera lolos dari pengejaran polisi yang lain. Di tempat yang sepi, Darby bermaksud menghabisi polisi tersebut. Tapi apa yang terjadi? Ternyata penelpon tersebut adalah Silton yang sengaja menjebak Darby. Ketika Darby menekan pelatuk pistol, ada sebuah racun yang masuk ke tubuh Darby yang sudah direncanakan sebelumnya oleh Silton. Silton menjelaskan efek racun tersebut tidak akan membunuhnya, hanya saja akan membuat Darby tak berdaya dan tidak bisa berbuat apa-apa seperti orang yang sedang koma. Disinilah adegan yang menurut saya sangat memacu adrenalin. Silton mulai menyuntikkan cairan yang membuat Darby semakin tak berdaya. Cairan tersebut ternyata cairan yang sama yang telah Silton suntikan pada Ames. Tak sampai di situ, Silton mulai menguliti dan memotong bagian tubuh Darby hingga menjadi beberapa bagian. Dia juga mengabadikan kejadian tersebut dengan merekamnya. Kejam memang. Petugas segera ke tempat kejadian dan mengamankan potongan-potongan Darby sebagai alat bukti. Setelah kematian Darby, Nick 100% mencurigai Silton pelakunya. Silton ditangkap tanpa perlawanan, menatap tajam ke arah Nick. Silton diinterogasi oleh petugas, tapi dia diam 1000 bahasa. Polisi kebingungan karena tidak ada bukti kuat kalau Silton pelakunya. Di saat yang bersamaan, sebuah paket kepingan CD datang ke rumah Nick. Ternyata CD tersebut berisi rekaman saat Darby dicincang. Putri Nick ketakutan dan trauma. Kini giliran Nick yang berusaha menginterogasi Silton. Inti dari perbincangan tersebut, Silton mengingatkan pada Nick, jadilah pengacara yang jujur. Kau akan menerima balasan dari perbuatanmu. Kau tidak akan bisa menangkapku karena tidak ada bukti. Silton meminta permintaan kepada Nick. Silton meminta kasur empuk
dan segera akan mengakui perbuatannya. Apa hubungannya? Sebaiknya saya lanjutkan saja film ini biar tidak penasaran. Nick menerima telepon dari istrinya. Dia mengatakan bahwa putrinya sudah melihat kejadian itu. Kini putrinya mengalami trauma. Nick semakin yakin bahwa pelakunya memang Chilton. Yang menjadi masalah, bukti dari perbuatan Chilton tidak ada sama sekali. Nick hanya membutuhkan pengakuan Chilton agar dia bisa memenjarakannya. Setelah konsultasi dengan atasan, kasur empuk pun beserta bantalnya datang. Sidang perdana Chilton tiba. Di persidangan, Chilton mengatakan dirinya taat hukum. Pengadilan tidak bisa menghukumnya tanpa hadirnya alat bukti. Di saat hakim luluh, seketika Chilton membalikan pernyataannya dan mengungkit kejadian istri dan anaknya. Chilton menghina hakim dan mengatakan bahwa hukum di negeri ini lemah. Seketika itu Chilton diamankan kembali. Nick kembali menginterogasi Chilton. Setelah alat perekam suara dimatikan, Chilton menjelaskan secara rinci bagaimana dia menghabisi Darby dan Ames. Chilton kembali meminta sesuatu kepada Nick agar dia mengakui perbuatannya. Dia meminta makan siang paket lengkap dan 1 iPad untuk mendengarkan musik katanya. Nick sangat marah dan tidak akan mengabulkan permintaan tersebut. Setelah Nick meninggalkan ruangan, Chilton mengancam Billy, yaitu pengacara Darby yang satunya lagi. Jika permintaannya tidak dipenuhi, Billy akan tewas. Karena rekan-rekan Nick ketakutan, mereka pun terpaksa mengabulkan permintaan Chilton. Saat makan siang, Chilton didesak oleh petugas untuk mengatakan keberadaan Billy. Sambil makan, Chilton memberitahukan tempatnya dengan santai. Petugas pun bergegas ke tempat Billy, namun sudah terlambat. Billy ditemukan sudah dalam kondisi tewas. Bersamaan dengan itu, tidak ada angin, tidak ada hujan. Chilton juga menghabisi teman satu selnya dengan membabi buta. Waduh, makin kacau. Kemudian Chilton dipindahkan ke penjara bawah tanah. Nick datang untuk membujuk Chilton agar segera akhiri permainan ini, sampai memberikan gelang almarhum putrinya. Sambil memberikan gelang almarhum putrinya. Suatu hari Nick dan Jack, yaitu atasannya, menemui seorang yang mengetahui sosok Chilton sebenarnya. Dia menceritakan kepada mereka begitu bahayanya seorang Chilton saat sudah dendam, karena Chilton merupakan seorang mantan pembunuh bayaran profesional. Nick dan Jack menemui hakim, mengobrol sejenak untuk menuntaskan kasus Chilton. Terdengar suara telepon, ibu hakim mengangkatnya dan Bu Hakim tepar. Nick mencurigai ada pihak luar yang membantai Chilton. Nick mencurigai ada pihak luar yang membantu Chilton dalam menjalankan aksinya. Nick kembali ke Chilton dan menyuruhnya menyudahi semua ini. Chilton meminta dirinya dibebaskan pukul 6 pagi sebelum semua orang mati katanya. Dengan ancaman itu, seluruh petugas diperintah oleh Nick untuk bermalam di kantor polisi demi keamanan mereka. Pukul 6 tepat tidak terjadi sesuatu. Nick memastikan Chilton hanya menggertak. Kondisi aman, semuanya boleh pulang. Sesampainya di parkiran, Sarah yang merupakan bawahan Nick masuk mobil dan Sarah pun tewas. Wali kota marah besar dan memerintahkan Nick dan Jack untuk segera menyelesaikan masalah ini. Nick memindahkan keluarganya ke tempat aman. Nick menemui Chilton di tempat terbuka. Dia menyerang Chilton dan hanya mengatakan, "Ini baru pemanasan. Aku bersumpah akan meruntuhkan institusi kotor ini," kata Chilton. Setelah pulang dari pemakaman Sarah, ada sebuah mobil Jack pun meledak. Dia pun tewas. Lengkap sudah kemarahan Nick. Sekarang dia memegang penuh kasus Chilton karena atasannya sudah meninggal. Wali kota memerintahkan semua jalan segera diblokade. Ada sesuatu yang mencurigakan, segera tangkap. Nick mulai melakukan penyelidikan dengan memeriksa properti-properti yang dimiliki Chilton. Akhirnya ditemukan suatu tempat di mana Chilton melakukan transaksi pengiriman.
Nick masuk dan mengetahui bahwa Silton bisa keluar masuk penjara karena sudah membuat terowongan yang rapi untuk menjalankan aksinya. Intinya Silton beraksi sendirian tanpa bantuan orang lain. Setelah masuk, ternyata Silton tidak ada di selnya. Mereka memeriksa semua peralatan Silton. Semuanya serba canggih, bahkan semua rumah polisi terpantau oleh Silton setiap hari. Dari catatan Silton, Nick mengetahui bahwa saat ini Silton berada di balai kota untuk menghabisi ibu wali kota dan petinggi-petingginya yang sedang mengadakan rapat. Silton menyamar sebagai seorang OB untuk meletakkan bom di bawah ruangan rapat. Nick bekerja sama dengan penjinak bom untuk mencari keberadaan bom tersebut. Bom akhirnya ditemukan dalam sebuah koper yang dikendalikan melalui panggilan seluler. Silton kembali ke sel bawah tanah melalui terowongan. Setelah sampai di sel, Nick datang dan mengagumi kehebatan Silton selama ini beraksi. Aksinya diketahui, Silton merasa menang karena sebentar lagi seluruh kota akan hancur hanya dengan menekan ponselnya. Kejutan untuk Silton, setelah ponselnya ditekan, ternyata bunyi bom tersebut berbunyi persis di bawah Silton duduk. Ternyata Nick sudah terlebih dahulu memindahkan bom tersebut. Nick meninggalkan Silton. Semua pintu terkunci. Silton hanya bisa pasrah sambil memegang gelang milik almarhum putrinya. Akhirnya Silton tewas dalam keadaan gosong. Dan film pun berakhir. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini: perjuangkanlah keadilan meskipun akhirnya tetap gosong juga, dan mendekatlah pada penguasa agar kau tetap aman. Semoga terhibur. Sampai jumpa di film berikutnya.